Kamu baik-baik aja kan? Gimana hari ini? Udah siap buat cerita? Senang gak sih kalau di tiap harinya tuh ada orang yang nanyain kabar kita, yang siap dengerin cerita kita? Kebanyakan orang sih berharap seperti itu, tapi kadang kan harapan juga harus diupayakan. Kita harus cari orang-orang yang memang ngertiin kita dan mau belajar tentang kita. Kita bisa juga cari solusi lain kalau misalkan kita tidak bisa berhubungan dengan orang lain. Kita bisa memperdekat hubungan sama diri sendiri. Atau juga kita bisa baca buku, seolah-olah ngobrol sama yang nulis buku. Halo, kalau video ini mampir di beranda kamu, please jangan di skip. Siapa tahu ini jawaban buat masalah yang sedang kamu hadapi. Kayak sekarang nih, saya lagi baca buku Hidup Damai Tanpa Berpikir Berlebih. Apa aja sih yang saya dapat dari buku ini setelah baca buku ini? Kita tuh sering ya denger cerita kesusahan orang, kita coba jadi temen yang bisa nemenin di saat mereka menghadapi masa-masa sulitnya. Tapi setiap kejadian itu atau permasalahan itu menghadapi kita sendiri, datang ke hidup kita, mau gimana pun itu pasti terasa berat. Bener gak? Ada yang pernah ngalamin juga gak kayak gitu? Kalau setiap masalah yang datang ke kita tuh, kalau kita jalanin sendiri tuh jadi berat. Terus tuh pertanyaannya, terus gimana? Gimana kita menghadapi keadaan yang sulit itu? Nah, di buku ini dibilang jawabannya itu sederhana. Kok sederhana ya masalahnya aja berat, terus dibilang jawabannya sederhana. Kan ngeselin ya baca buku kayak gini ya. Tergantung bagaimana kita bisa mengompromikan perasaan sama kenyataan. Sederhananya kayak gitu. Tapi apa sih yang bisa dibilang sederhana dari sebuah masalah yang kompleks? Contohnya tuh kayak gini. Dulu tuh kita pernah ngerasa kita tuh jago banget di bidang itu. Kita tuh bisa ngejalankan suatu hal dengan baik. Sampai akhirnya kita ngerasa enggak, gue udah enggak sebagus itu lagi, gue udah enggak baik lagi. Tentunya dengan berbagai macam alasan ya. Bisa jadi karena hal-hal yang sepele atau memang hal yang bikin kita berhenti untuk berupaya. Kita ambil contoh hal yang sepele deh. Misalkan gini, dulu kamu pernah berusaha untuk jadi MC, terus tiba-tiba ada orang yang bilang penampilan kamu kayaknya nggak banget deh, kayaknya kamu harus belajar lagi gimana caranya memakai pakaian yang lebih serasi, lebih bagus, lebih rapi. Sebenarnya nggak ada hal yang sepele ya di situ, maksudnya kayak bisa jadi dia pada saat lagi bilang ke kita tuh emang lagi pengen ngasih masukan, pengen ngasih semangat, atau juga ada unsur yang bercanda iya mungkin, atau intinya hal yang menurut kita tuh bikin kita down lah. Menurut orang kalau kita ceritain sama orang itu sih hal yang sepele lah mungkin, ya ambil baiknya aja lah. Tapi buat kita yang ngerasain nih si perasaan kita, hal sepele itu nggak jadi sepele lagi gitu kalau udah masuk ke pikiran kita. Terus akhirnya kalau setiap ketemu orang itu kita mikir, wah dia tuh begini, dia tuh begitu. Terus hal-hal yang membuat kita ngerasa dia atau apapun hal yang membuat kita merasa tersinggung itu tuh jadi negatif aja. Dan akhirnya si sepele itu kan jadi gak sepele kan kalau udah lama di pikiran, terus kerasa di hati, dan akhirnya jadi gelisah, bikin hati gak tenang. Pernah gak ada yang ngalamin hal kayak gitu? Rasa gak tenangnya tuh kayak gimana, kepikiran terus gitu. Dan di buku ini ternyata si dokter juga ngebahas tentang hal itu, karena dia ada seorang psikiater ya. Selama 70 tahun dia bertemu berbagai macam pasien dengan segala permasalahannya, mendengarkan cerita. Kemudian dia bilang kayak gini, ternyata banyak orang yang datang ke si dokter tuh emang datang dengan berbagai tumpukan masalah yang nggak bisa mereka ceritakan.
mereka nggak bisa cerita sama orang lain karena emang mereka hanya nggak bisa, nggak mau, atau memang mereka tidak menemukan seseorang yang mau mendengarkan mereka. Dan akhirnya dari permasalahan yang menumpuk yang tidak dikeluarkan, tidak dibicarakan, tidak diceritakan itu, akhirnya mereka nggak ngelakuin apa-apa, semuanya tertanam di kepala, terasa di hati. Dan saat digali lebih dalam lagi, ditanya lagi kenapa tidak bertanya, ternyata alasannya itu karena salah satunya karena di zaman sekarang ini banyak orang yang atau masyarakat luas, atau ternyata orang terdekat kita sendiri itu yang nyuruh kita untuk, kamu tuh harusnya lakukan ini loh, kamu tuh harusnya lakukan itu loh, kamu harusnya begini loh, kamu harusnya begitu loh, yang kadang tuh membuat kita lelah. Padahal kan kita kalau cerita tuh ya pengen didengar, kemudian ya syukur-syukur bisa dimengerti situasi dan posisi kita, kondisi kita. Kemudian kita sama-sama bisa ambil solusi dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi sama-sama gitu. Kemudian kalau situasinya kayak gini, lagi ada masalah, terus ngeganggu pikiran, apa yang harus kita lakukan gitu. Oke lah, kita belajar mengkompromikan. Gimana caranya kita mengkompromikan hati dan stres yang lagi kita alamin sekarang nih, setiap harinya. Dan biar kita bisa ngejalanin hidup yang lebih baik. Nggak coba ngebandingin diri sama orang lain, tapi kalau misalkan kita mau mengevaluasi diri, kan kita bisa ngelihat kita sekarang sama kita yang kemarin. Kita hari ini mencoba lebih baik, jadi lebih baik untuk kita hari esok. Kan itu aja ya. Ada jawabannya juga di buku ini tuh. Dia bilang kayak gini, si dokter cerita kalau misalkan ya saya 70 tahun menghadapi masalah A, masalah B. Itu kalau dengerin cerita tuh hati tuh hati itu macam-macam rasanya. Tapi untuk membatasi dirinya sendiri dari perasaannya, dokter bilang lakukan sebatas yang dibutuhkan dan yang mampu kita lakukan. Kompromikan aja antara kita sama apa yang ingin kita lakukan. Kemudian temukan rasa cukup di situ. Kalau kita memang bisa bantunya A, ya A. Tapi kalau misalkan kita bisa bantunya A plus, tambahin sedikit nggak apa-apa. Kalau kita rasa itu cukup dan kita mampu. Pasti kalau kita bilang, nanti orang akan bilang B, C, D gitu. Ya memang seperti itu, orang akan berbilang orang akan bilang beginilah, orang akan bilang begitulah. Ya itu memang hal yang wajar karena mereka juga punya perasaan, punya pikiran yang nggak bisa kita kendalikan sama sekali. Tapi apa yang bisa kita kendalikan? Pada akhirnya yang bisa kita kendalikan dan kembali lagi yaitu pada diri kita sendiri. Bagaimana cara kita menjalani hidup, apa yang ingin kita lakukan, kan itu aja akhirnya. Nah di buku ini si dokter Suneko akan berbagi cerita lebih banyak lagi tentang kehidupannya, tentang masa pengabdiannya sebagai dokter selama 70 tahun kurang lebih, dengan harapan kisahnya ini dapat mengurangi 1, 2 atau beberapa masalah atau kerisauan hidup sehari-hari yang sering kita alami, sehingga kita bisa melewati waktu yang belum kita lalui ini untuk kedepannya dan bisa mengambil pelajaran dari perjalanan hidupnya dan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Oh iya, buku ini tuh ditulis oleh 2 orang. Yang pertama tuh Dr. Suneko Nakamura, yang kedua itu Hiromi Okuda. Jadi Hiromi Okuda tuh lebih ke si penulis yang banyak melakukan riset, wawancara, ngobrol sama si dokter. Dan
Dan menurut si Hiromi, setiap harinya tuh si dokter memiliki satu kalimat sederhana yang dia gambarkan seperti ini. Ringan setiap harinya. Jadi kehidupan dokter ini tuh nggak bisa dibilang kehidupan yang cerdas atau efektif. Hidup yang biasa-biasa aja. Jadi dokter ini mencurahkan rasa, hati, perasaannya itu pada apa yang dihadapi saat itu, di waktu itu. Tidak terlalu banyak memikirkan masa lalu, tidak terlalu khawatir akan masa depan, hadir utuh dan penuh di waktu yang sedang dia jalani. Bisa nggak sih kita kayak gitu? Berhenti menyesali, mengurangi khawatir. Dan Hiromi di dalam buku ini mencari jawabannya, apakah dengan berpikir seperti ini, menjalani kehidupan yang ringan setiap harinya ini dapat memberikan kita manfaat dan juga kita dapat memberikan hal baik akhirnya untuk orang lain, kita bisa menjadi lebih baik dan melakukan hal-hal baik lainnya. Dan jawaban itu akan kita temukan setelah kita baca buku ini. Ini baru awal ya, ini pengantar awal. Kenapa kita harus baca buku ini, terus seberapa menarik. Next video kita akan bahas lebih dalam lagi, kita akan ngobrol lagi, kita akan cerita lagi. Kalau ada yang mau cerita, mau komen, tips dan trik, masukan untuk next video, untuk cerita kita selanjutnya, komen ya. Hal sederhana tapi bermakna untuk itu saya. Terima kasih udah stay tune, udah mau dengerin ceritanya. Sampai ketemu lagi.